Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di forum diskusi ini walaupun hanya lewat online saja. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Yang terhormat Ibu Eni Winariati, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Karakter Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu satu ada Diva Natasha Nugraeni, kedua ada Siti Fatimah Yusfi Martika Putri, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Sekar Mesyah Putri. Untuk mempersingkat waktu, berikut pemaparan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama akan kami bahas adalah tentang tujuan kuliah. Setelah kami berdiskusi bersama, maka dapat kami simpulkan tujuan kuliah yang pertama adalah memperluas cakrawala ilmu. Nah, ilmu itu tentunya sangat penting bagi semua orang, terutama kita sebagai mahasiswa, karena tanpa ilmu kita semua tidak mungkin bisa menghadapi kondisi di era seperti sekarang ini. Seperti kata-kata Mutiara, ilmu itu seperti udara. Ia begitu banyak di sekeliling kita. Kita bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, pengembangan diri. Perlu ditekankan bahwa manusia itu bisa berkembang karena adanya kemauan dan niatnya sendiri. Salah satunya dengan kuliah. Karena di dalam bangku perkuliahan, kita tidak hanya mencari ilmu saja, tetapi kita juga dapat mengembangkan bakat apa saja yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk yang ketiga, yaitu penguatan soft skill. Misalnya, keaktifan kita dalam berorganisasi, public speaking, dan kreativitas. Itu semua dapat kita kembangkan di bangku perkuliahan. Sama halnya ketika kita sudah lulus kuliah, soft skill adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan apabila kita ingin bekerja. Terlebih lagi di era seperti ini, karena ilmu saja tidak cukup, ilmu juga harus disertai dengan skill atau kemampuan kita sendiri. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu goal yang ingin dicapai. Kira-kira apa sih goal yang ingin kita capai dalam belajar selama ini? Salah satunya menjadi manusia yang berdaya. Nah, manusia yang berdaya itu seperti apa? Manusia yang berdaya itu salah satunya tercatat dalam sejarah. Ketika kita memiliki pengetahuan yang luas dan kita dapat mengembangkan diri kita, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi manusia yang berdaya yang dapat tercatat dalam sejarah karena hasil karya kita sendiri. Untuk yang kedua, kita kuliah pasti sama-sama ingin sukses bersama kedua orang tua, dengan mendapatkan pekerjaan yang bagus sesuai dengan passion kita masing-masing. Dengan seperti itu, kita bisa membahagiakan kedua orang tua dan mengangkat derajat mereka. Dan yang terakhir, berguna untuk umat manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah teman-teman, goal yang ingin kita capai salah satunya juga agar kita bisa berguna bagi umat manusia. Karena untuk apa kita punya ilmu, punya kemampuan, tapi kita tidak bisa berbagi ilmu dan kemampuan kita untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga ada harapan orang tua. Setelah kita tahu tentang apa tujuan kita berkuliah dan sudah menentukan goals kita, kemudian tanyakan kepada orang tua, apa harapan mereka untuk kita. Kami yakin bahwa setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi orang sukses, teman-teman. Orang sukses yang bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain, orang sukses yang dapat mengangkat derajat keluarganya, orang sukses yang semua mimpi dan harapannya terwujud, dan orang sukses yang selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang lebih baik daripada mereka. Nah, sekarang untuk merealisasikan tujuan, goals, dan mewujudkan harapan orang tua, kita perlu yang namanya strategi. Strategi yang bisa kita lakukan ada dua, ikhtiar dan tawakal. Karena ingat teman-teman, usaha tanpa doa adalah sombong,
Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan giat belajar sungguh-sungguh. Tapi belajar saja nggak cukup. Kita juga perlu melatih diri, melatih soft skill, agar bisa semakin berkembang dan berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Setelah kita berusaha, maka kita juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua yang telah kita usahakan kepada Allah dengan sholat, berdoa, dan sedekah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala harapan kita. Nah, itu teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.